Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, adik-adik sekalian. Kita bahas persiapan SIMAK UI paket yang kelima, ya. Yuk, kita mulai. Bismillah. Nomor 1, ada persamaan kuadrat, nama akarnya dideklarasikan, ya. Nama akarnya dikasih tahu. X1 sama X2, dan penamaan untuk X2 untuk akar yang gede, X1 untuk akar yang kecil, ya, sama soal dibatasi. Kemudian jumlahnya 3, hasil kalinya 2. Oh, ini mah udah langsung fokus ya. X1 dan X2-nya bisa tahu ya. Siapa aja coba? Dijumlah 3 dikali 2. Dia kan adalah berapa dan berapa? 2 sama 1 ya. 2 sama 1 dijumlah 3 dikali 2. Terus penamaan X1, X2-nya gimana? X2 untuk yang besar, X1 untuk yang kecil, maunya soal. Maka persamaan kuadrat baru yang jumlah akarnya, jadi akar-akarnya kalau dijumlah ini dan ini ditambah. Kalau dikali ini kali ini. Padahal ini isinya sama nih, lihat deh. Sama kan? Kemudian yang ini sama. Berarti carilah persamaan kuadrat yang akar-akarnya hijau sama merah dong, setuju? Kan jumlah akarnya hijau tambah merah. Hasil kali akarnya hijau kali merah. Ya akar-akarnya si hijau dan si merah. Ya. Jadi yang ditanya PK baru yang akar-akarnya si ini nih. Yang hijau ini siapa nih? Min X1 berarti min 1 dong. Pangkat 2 dan X2, X2 itu 2. Pangkat min X1, pangkat min 1. Berarti 1 dan setengah. Persamaan kuadrat yang akar-akarnya 1 dan setengah itu kalau udah difaktorin X kurang 1 dikali 2X kurang 1 nggak? Ini kan akar-akarnya 1 dan setengah ya. Ini kalau diurai 2X kuadrat min 1X min 2X jadi min 3X ditambah 1. Berarti jawabannya yang B ya. Mudah adik-adik? Mudah ya. Kita ke nomor berikutnya. Nomor 2. Nomor 2 kita disuruh nyari nilai X. Oh, nggak masalah. X hanya ada di ruas kiri, ada 2 kali tulis, supaya sekali tulis saja nih, X berpangkat dikali X berpangkat. X yang sebelah kiri, pangkatnya 1 lapis, pembilangnya 1, penyebutnya 3. Oke? X yang kanan ini 2 lapis, akar di dalam akar lagi. Akar nggak tulisnya akar 2 gitu ya. Berarti penyebutnya 2 kali 3, jadi 6. Pembilangnya 1 nih, X pangkat 1. Berarti ruas kirinya X pangkat berapa? Ini dijumlah dong. 1/3 tambah 1/6. 1/3 itu 2/6. Ya. Tambah 1/6 jadi 3/6. Sama dengan ruas kanan nih. Ini enaknya mah ini kan angka semua, nggak ada X-X-an. Mendingan dikerjain atau pangkatnya ditulis apa adanya aja nih. 3 pangkat 46 dikurang 3 pangkat 42. Wow. 3 pangkat 44. 3 pangkat 40. Takut nggak? Enggak. Walaupun pangkatnya gede, tapi kan di sekitar itu. Nih 3 pangkat 46 sama 3 pangkat 42, 3 pangkat 42-nya bisa keluar. 3 pangkat 6 berarti masih di dalam kurungnya 3 pangkat 4 ya. Setuju semua? Dikurang 3 pangkat 42 keluar semua jadi 1. Oke? Ini kalau kakak keluarin 3 pangkat 40 yang kecilan, ini 3 pangkat 4 juga nggak? Dikurang 1. Ini sama kalau dibagi 1. Berarti ini 3 pangkat 42 kurang 40. Atau 3 pangkat 2 atau 9.
X pangkat setengah itu artinya apa sih akar X ya? Adalah 9. Berarti X-nya 81. Mudah? Mudah ya. Jadi jawabannya yang E. Oke? Oke. Kita ke nomor 3. Logaritma. Perhatikan yang ditanya bilangan pokoknya 4, numerusnya X-X-an. Yang diketahui bilangan pokoknya X-X-an, tapi formatnya yang satu X tambah Y, yang satu kurang X kurang Y. Padahal pada sesi yang ditanya X kuadrat kurang Y kuadrat, yang kalau diurai X tambah Y, X kurang Y. Jadi langkah awal kita pengen cari linknya gitu, hubungan yang ditanya sama yang diketahui itu terpautnya yang mana gitu ya. Berarti ada hubungan nih kan, X kurang Y, X tambah Y sama ini perkalian X tambah Y sama X kurang Y. Kemudian bilangan pokok 4. Di sini bilangan pokok numerusnya 2 sama 8. 2, 8, 4 beda, tapi kan semua 2 pangkat ya. Kalau gitu diseragamin dulu deh 2 pangkat ya. Karena yang bilangan pokok 2 ini akan jadi, ya pada sesi yang ditanyakan jadi bilangan pokok ya. Berarti kakak usul untuk diketahui yang kiri, kakak ganti aja 2 log X tambah Y. Jadi dibalik bilangan pokok sama numerus, jadinya apa? 1/A. Oke? Yang diketahui yang di kanan, kakak balik 8 log X kurang Y. Oke? Itu apa? 1/B. Salah tulis Kak, 8. Kok kakak nulis 2? Oh iya, 8. Nah, jadi bilangan pokok yang kecil dipangkatin lagi, lebih kecil lagi font size-nya ya. Ini kalau kita nggak mau angka 3 nyelip di sini nih, ganggu pemandangan nih, hapus saja. Boleh nggak dihapus? Boleh, pindah ke bawah sini jadi 1/3. Oh, mengganggu pemandangan nih, jangan 1/3 di sini. Boleh, pindah ke kanan jadi 3/. Jadi 3/B, 2 log X kurang Y. Jadi yang diketahuinya lebih cakep yang bawah ini ya, bilangan pokoknya sama-sama 2, numerusnya 1 X tambah Y, X kurang Y, yang ditanya ini. Yang ditanya 2 log, itu kalau diurai X tambah Y dikali X kurang Y kan? Lagi-lagi ini bukan 2 Kak, ini 4. Oh 4. Nah gitu ya. Berarti yang ditanya nih si 2 nyempil kecil ini bisa keluar jadi setengah. Nah ini 2 log X tambah Y. Kalau kalau lognya bareng-bareng kan kali. Kalau sendiri-sendiri jadi tambah. Oke? Bisa deh terusin. Setengah dari 2 log X tambah Y itu adalah 1/A tuh, di atas ada. 2 log X kurang Y itu 3/B ditambah. Samain penyebut deh. Penyebutnya AB, pembilangnya B tambah 3A. Tapi penyebut yang AB ini akan dikali 2 lagi dari setengah ya. Jadi B tambah 3A, 3A tambah B, bawahnya AB yang ada kali 2-nya. D jawabannya. Oke? Mudah semua? Mudah. Yuk kita sekarang nomor 4. Tentang A dan B adalah titik potong parabola dengan garis, parabola persamaan lengkap, garis persamaannya lengkap. Berarti titik A dan B, absisnya bisa dicari dengan mudah. Kita substitusi aja ya. Kita sama denganin X kuadrat min 6X tambah 8 sama dengan 2X kurang 4. Nanti kalau kita cari penyelesaiannya, merekanya itu, dua buah X itu akan jadi 2 buah absis. Absisnya A sama absisnya B. Min 8X plus 12. Faktorin apa yuk latihan? X min 2, X min 6 bukan ya? Jadi titik yang boleh A bit ketukar juga nggak apa-apa ya. Nah, misalnya titik A, absisnya 2, ordinatnya belum tahu,
titik B absisnya 6, ordinatnya belum tahu ya. Ordinat masuk aja ke ruas kanan maupun ruas kiri yang disubstitusi ini nih. Ke garis boleh, ke parabola boleh. Hasilnya akan sama ya. Kalau kita masukin ke garis 12 kurang 4 8. Pasti 8 juga kalau masuk sini, cek aja sendiri ya. 2 masuk ke garis 4 kurang 4 0. Berarti udah masalahnya udah selesai nih, masalah parabola garis. Ini masalah nyari luas segitiga yang ketiga titiknya diketahui koordinatnya. Ya, ini mah mudah ya. Titik apa aja sih itu? Titik 2,0. Titik 6,0. Sama titik 6,8. Berarti gambar segitiganya begini dong gitu. Oke, luasnya setengah kali alas kali tinggi. Kalau alasnya kita pakai yang ini, 2 ke 6 itu 4. Nah, ini tingginya 8 kan? Jadi 32 bagi 2, 16. Jawabannya D. Mudah? Mudah. Tentu yang mudah-mudah udah ngerjain sendiri ya. Nonton video ini untuk mencocokkan jawaban kalian. Oke, nomor 5. Ini yang biasa kelas kakak atau subscriber atau penonton setia channel kakak pasti sudah familiar dengan singkatan pribadi kakak ya. Yang bukan singkatan formal. Kakak biasa gunakan singkatan BYSSDGB. Cari deh di video-video lama kakak ya, sering menggunakan istilah ini. Bentuk yang sudah siap dibuat garis bilangan. BSSDGB itu kalau kita menghadapi pertaksamaan pecahan. BSSDGB itu 3. Yang pertama, ruas kanan harus 0. Kalau tidak 0, nolin. Ya, jadi semua berkumpul di kiri, yang kanannya 0. Ini boleh besar, boleh kecil, boleh sama dengan, boleh enggak. Kemudian yang kedua, ruas kiri kalau ada pecahan, pecahannya harus 1 buah per gitu. Jadi nggak boleh per tambah per kurang per kali per, harus di-convert supaya jadi per gitu doang ya. Terus yang kedua, yang ketiga kalau udah pernya cuma 1, atas dan bawah selama masih bisa difaktorin atau masih punya pembuat 0 difaktorin. Sehingga nggak bisa difaktorin lagi. Udah dipotong-potong gitu, dibelah-belah sampai atom-atomnya. Ya. Nah, ini kakak namakan BYSSDGB. Jika sudah BSSDGB, langkah berikutnya buat garis bilangan. Nanti tentuin tanda ruas plus-minusnya, baru ketahuan himpunan penyelesaian. Oke? Jika belum BYSSDGB, ubah jadi BYSSDGB. Ya. Mengubah soal asli menjadi BYSSDGB. Ya. Rambu yang sering dilanggar oleh para siswa, sering banget, udah diingetin, masih aja dilanggar. Yaitu dikali silang. X tambah 1 dikali ke sana, X tambah 3 dikali ke sana. Ya. Pada case-case tertentu memang ada yang boleh, tapi harus tahu syaratnya. Ya. Di kelas sudah dipelajari ya. Untuk yang tipe soal yang terpampang di hadapan kalian, nggak boleh. Jadi harus cara bikin BSSDGB-nya pindah ke kiri. Ya. Jadi harus 2X kurang 5 dibagi X tambah 3, dikurang X kurang 4 bagi X tambah 1. Lebih besar sama dengan 0. Lalu penyebutnya samain biar jadi BYSSDGB. X tambah 3, X tambah 1. Jangan dikali, biarin terurai. Emang tujuannya kan biar jadi BYSSDGB tadi ya. Nah, yang ini kalau dikali, supaya bentuk ini sama dengan ini yang ini dikali ya. Jadi 2X kuadrat tambah 2X kurang 5X, berarti kurang 3X. Ya, setuju? Dikurang 5. Ya, setuju gitu ya. Kemudian yang kanan atasnya, X tambah 3 dikali X kurang 4, dikurang kurung biar telitik. X kuadrat kurang X kurang 12. Ya.
Kalian sambil menonton video ini sambil berhitung juga ya, kalau belum ya. Kalau sudah baru cocokin aja ya. Ini 2x kuadrat dikurang x kuadrat, x kuadrat. Min 3x, min jadi tambah, jadi min 2x. Min 5, min 12, jadi plus 7. Apakah sudah BYSSDGB? Enggak tahu deh, coba sebentar. Sedang apa, Kak? Oh, gini. Kalau x kuadrat dikurang 2x tambah 7, pembilangnya ini punya pembuat 0. Pembuat 0 itulah nilai x supaya pembilang ini jadi 0. Ya, kalau punya, berarti ini belum BYSSDGB, harus difaktorin dulu. Walaupun harus dengan rumus ABC. Ya. Namun, jika pembilangnya sudah pasti tidak punya pembuat 0, pasti tidak punya pembuat 0 itu artinya tidak ada nilai x yang membuat pembilangnya jadi 0. X-nya dimasukin angka berapa aja, nggak pernah jadi 0 atasnya nih. Nah, itu nama kerennya, nama formalnya bentuk definite. Kalau dia definite, ya, berarti nggak, ini sudah BYSSDGB, nggak usah difaktorin lagi. Kak, memastikan itu definite atau tidak, ada cara ngeceknya? Ada. Ceknya adalah dicek apakah D-nya kurang dari 0. Tanda tanya. Jika ya, berarti definite, langsung garis bilangan. Jika tidak, berarti harus faktorin, walaupun harus rumus ABC. Ya. Pas dicek D-nya, 4 dikurang 28 bukan B kuadrat dikurang 4AC. Kurang dari 0 kan? Oh, berarti ini memang udah final. Berarti pembilangnya tidak punya pembuat 0. Berarti garis bilangan yang terbentuk adalah min 3 sama min 1 doang pembuat 0. Walaupun pakai sama dengan, ini tetap nggak diitemin, nggak diikut sertakan. Nasib orang yang di bawah emang nggak diikut sertakan ya. Oke, karena penyebut jadi nggak diitemin. Ya. Pas dicek plus minnya, bisa kan semua cara ngeceknya? Bisa ya. Di kelas sudah sering ya cara nentuin plus minusnya, kita nggak masalahkan lagi. Nggak harus ruas kanan plus ya. Ada caranya ya. Ya, sekarang kita bahas dikit. Kalau kita masukin sampel bilangan di sebelah kanan min 1 ke dalam ruas kiri ini, akan plus, coba aja. Ya. Berarti karena nggak ada batasan angka, bolak-balik. Oke, jawaban selesai. X kurang dari min 3 atau X lebih dari min 1. Oh, tapi jawabannya dalam Y. Oh, nggak apa-apa. Y itu kan min 2X tambah 10. Berarti ini kalau ini min 2X, ini jadi 6 dong. Tapi jadi lebih besar karena dikali min. Oke, pernah tahu kan? Kalau ini min 2X, ini jadi lebih kecil dari 2. Ya. Kalau ditambah 10, jadi 10 ditambah min 2X. Ini kan 10 ditambah min 2X. Nah, ini tambah 10 juga 16. 10 ditambah min 2X. Nah, ini tambah 10 juga jadi 12. Dan ini Y. Oke? Jadi Y lebih dari 16 atau Y kurang dari 12. Jadi jawabannya yang C. Mudah? Mudah ya. Yuk, nomor 6. Tentang apa nih? Wow, soal cerita tentang barisan aritmetika. Ada barisan aritmetika 5 buah. Oke. Paling tengahnya ada angkanya 20. Di kirinya masih pakai lambang. A1, A0, A3, A4 ya. Bukan A4, A5. Oke, nggak apa-apa. Maunya soal aja kita ikutin ya. Katanya bilangan bulat positif semua. Selisih kuadrat. Selisih kuadrat itu selisih dari kuadrat. Ya. Kalau kuadrat selisih, kuadrat dari selisih. Ya. Jadi selisih kuadrat dari dua suku yang berurutan. Jadi dua suku yang berurutan, selisih dari kuadratnya. Berarti suku-suku ini kalau kita kuadratin, A0 kuadrat, A1 kuadrat, 400, A3 kuadrat, sama A4 kuadrat. Ini kalimat ini kalau kita baca pelan-pelan, ada
yang selisihnya, jaraknya, itu 329. Ya, 329 itu salah satu selisih ini. Ya nggak mungkin semuanya 329, nggak jadi barisan aritmetika dong ya. Pasti beda-beda selisih kuadratnya. Berarti ambigu dong Kak? Enggak, ini kan ada kata-kata semuanya bilangan bukan positif. Berarti maksudnya 329 selisih antara siapa dengan siapa. Ini ada 4 tanda tanya nih. Yang mana gitu ya. Nah, kalau yang tanda tanya yang ini, yang selisih 329, ini masih dua-duanya belum ketahuan. Ya. Berarti kita cek apakah ini apa ini. Andai 329 itu selisih antara 400 dengan A1 kuadrat. Andai. Berarti si A1 kuadrat harus 71 dong. Setuju? Kan 329 sama 400 nih. Kan 71 kan? 71 ke 400 selisihnya 329. Padahal semua suku harus bulat positif. Nah, ini irasional, akar-akaran. Berarti 329 maksudnya bukan yang ini. Kalau 329 maksudnya yang ini sama ini, berarti A3 kuadrat itu harus 400 tambah 329, 729. Apakah A3 itu bulat? 729 yang kalian ingat siapa sih 729? Itu 729 itu 81 kali 9. Ya, 81 itu 9 kuadrat, 9 itu 3 kuadrat. Berarti ini 27 kuadrat. Ya. Ini 27 kuadrat. Berarti kesimpulannya A3-nya 27. Ya. Jadi ini 20 kuadrat, ini 27 kuadrat. Berarti barisan tersebut tanpa kuadratnya yang asli, ya, itu tengahnya 20, kanannya 27. Ya kanannya lagi 34, kirinya lagi kurang 7 terus, berapa? 13. Kurang 7 lagi 6. Ya, bedanya ternyata 7. Pertanyaannya jumlah suku pertama dan keempat. Pertama dan keempat 33. Jawabannya yang D. Mudah? Mudah. Yuk, nomor berikutnya. Wah, 7, seru. Nomor 7, dalam basis 10. Ya. Mungkin bagi yang nggak terbiasa dengan istilah, bingung basis 10 itu apa. Ya. Boleh sebentar aja. Bilangan yang sehari-hari kita pakai namanya basis 10. Jadi, soal nggak nyebutin basis berapapun, kalau dia basis 10 sebenarnya nggak usah disebut juga nggak apa-apa. Jadi tulisan dalam basis 10 ini dihapus pun menurut kakak nggak masalah. Ya. Tahu basis 10 maksudnya apa? Basis 10 adalah semua sistem berhitung yang kita gunakan sehari-hari yang hanya mengenal lambang 10 buah. Yaitu lambang yang kakak tulis di papan sekarang. Nggak ada lambang lain. Berarti kalau ini semua udah dipakai, kemudian mau ada bilangan terusannya, jadi setelah ini pengen terusin lagi, udah nggak ada. Notasinya, simbolnya udah nggak ada. Berarti harus menggunakan 2 digit. Sampai 2 digit udah kepake semua, baru 3 digit gitu. Ini namanya basis 10, oke? Emang ada basis selain 10? Ada, tapi bukan untuk kehidupan sehari-hari. Biasanya dalam komputasi, ya, dalam perhitungan komputer. Ada basis 2, namanya bilangan biner. Kalau basis 10 namanya bilangan desimal. Ya. Bilangan biner itu habis 0, 1. Habis 1 nggak mengenal angka 2. Langsung 1, 0. Ini bacanya bukan 10 ya. Bacanya bukan 10 ya, 1, 0. Habis 1, 0, 1, 1. Habis 1, 1, semua notasi, semua lambung udah kepake. Jadi 3 digit, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, udah kepake semua. 1, 0, 0, 0. Dan seterusnya. Ini namanya bilangan biner. Bilangan biner itu namanya basis 2. Oke? Ada basis 8, bilangan oktal. Dia cuma mengenal notasi 0, 1, 2, sampai 7. Jadi angka 8 dan 9 nggak dikenal. Itu bilangan oktal.
Ada bilangan heksadesimal. Jadi ada 16 notasi. Jadi setelah 9 nih, habis 9 bukan 10, bukan 10, tapi A, B, C, D, E, F. Setelah F baru 10. 10. Nah, 2 digit terakhirnya bukan 99. Karena setelah 99 masih ada. Digit terakhir itu FF. Habis FF baru 100. Karena FF ini udah 2 digit terbesar. Ini namanya bilangan heksadesimal atau basis 16. Ya, itu googling sendiri aja ya. Jadi ini basis 2 kehidupan kita sehari-hari. Oke? Jadi nggak ditulis pun nggak apa-apa, basis 2 kok ya. Standarnya, defaultnya. Ada bilangan bulat positif P memiliki 3 digit. Berarti P itu adalah bilangan 3 digit. Bla bla bla, bla 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 bla. Atau P itu nilainya itu paling kecil 100, paling gede 999. Ya. Jadi P yang mungkin ini. Kan bilangan positif 3 digit. Bilangan Ki, ya, bilangan bulat Ki memiliki P digit. Berarti Ki itu tahu nggak? Ki itu adalah bla 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 bla. Oh, ini banyak digitnya sampai P buah. Ya, padahal P-nya sendiri masih banyak kemungkinannya. Jadi kalau P-nya 100 nih sampai 100 digit. Kalau P-nya 200 digit. Belum tahu nih. Ya, baca soal kan belum selesai. Dan R memiliki Ki digit. Masya Allah, banyak amat ya. Jadi R itu bilangan bulat positif yang banyaknya digit, Ki digit. Ya, padahal Ki aja sebanyak P digit. Segede apa tuh? Ya. Nah, pertanyaannya nilai terkecil untuk R itu berapa? Ayo, gampang ya. Begini, bilangan yang jumlah digitnya sama, terkecilnya itu kan saat, nih misalnya gini, bilangan, kakak ulang. Kalau dua di luar soal ya, kita keluar dari soal dulu. Kalau 2 digit, bilangan terkecilnya berapa yo? 2 digit loh. 10, setuju? Di bawah 10 1 digit kan? Jadi 10 pangkat 1, setuju? Kalau 3 digit, bilangan terkecilnya berapa? 100 atau 10 pangkat 2. Kalau 6 digit, sejuta bukan paling kecilnya? Bukan, 100.000. Kalau 7 digit, baru sejuta. Ya. 7 digit, bilangan terkecilnya sejuta. Jadi kalau N digit, bilangan terkecilnya berapa? 10 pangkat N-1. Bisa dipahami? Berarti kesimpulannya apa? Kesimpulannya supaya R kecil, supaya R terkecil, maka Q terkecil juga. Supaya Q terkecil, P juga terkecil. Oke? Berarti P terkecil yang mungkin adalah 100 bukan? Setuju? P terkecil 100. Kalau Q terkecil berapa? Q terkecil itu adalah 10 pangkat 100 kurang 1. Atau 10 pangkat 99. Jadi 1 gitu ya. Oke? Kalau R terkecil berapa? R terkecil adalah 10 pangkat Q terkecil, ya, Q terkecil dikurang 1. Jadi 10 pangkat 99 dikurang 1. Lihat nih cara nulis angkanya nih ya. Jadi yang mana nih? Yang E ya. Bisa semua ya. Ini pelajaran apa di sekolah, Kak? Enggak, ini nalar-nalar aja ya. Tapi tetap dalam cakupan pelajaran SMA bisa ya. Oke, lanjut nomor 8.
Matriks mah hiburan ini ya. Paling kemungkinan salahnya kalau ketuker gitu ya. Kalau A kali X sama dengan B, cara nyari X-nya nggak boleh terbalik. A inverse kali B. Di soal lain, andai bunyi soalnya XA sama dengan B, andai loh ya, maka nyari X-nya B dikali A inverse. Lah sama aja, beda ya. Perkalian matriks itu, siapa matriks yang sebelah kiri, siapa matriks yang sebelah kanan tidak komutatif ya. Terbalik walau isi matriksnya sama, terbalik posisi hasilnya nggak sama ya. Jadi kalau diketahuinya ini yang benar. A inverse kali B. A inverse itu 1/6 tambah 1. Setuju? Determinannya 6 tambah 1. Inverse tahu kan? Kali 3 sama 2-nya tukar tempat. Ini dikasih min jadi 1, ini jadi min 1. Ini B-nya tetap min 8, 8, 10, 25. Tinggal kita kaliin, lalu dibagi 7. Ya, 1/7 dari hasil kali matriksnya. Yang sebelah kiri belah baris, yang sebelah kanan belah kolom. Min 24 tambah 10 min 14. Berarti kiri atasnya min 2. Nggak ada yang gugur ya. A, B, C, D, E bener semua. Atas kanan. Atas kanan tuh atas sama kanan yang main ya. 24 tambah 25, 49. 7 jadi dong ya. Berarti tinggal B, C. Ya Allah, yang gugur cuman A ya. Ini berarti ini nih ya, ulet ya. 8 tambah 10, 28. Ya, 8 tambah 10, 28 berarti 4. 4 apa? Kiri bawah. Tinggal DE. Hore, tinggal DE ya. Ya tetap ini harus dikerjain. Min 8 tambah 50. Min 8 tambah 50 itu 42 ya. 42 bagi 7 itu 6. Yang mana ya? Oh, ini yang sisa. 6 sama min 6. Berarti jawabannya D ya. Udahlah, bisa ya. Oke. Nomor 9. Wow, nomor 9 fungsi. Ada fungsi F, bentuknya fungsi irasional istilahnya. Ini daerah asal yang memang soal harus sebutkan agar soal itu jadi sah. Ya, ini juga karena penyebutnya X, berarti harus ada tulisan ini ya, formalitas tapi penting ya. Kalau nggak ditulis ya berarti nggak sah soalnya, karena daerah asalnya harus disebutin ya. Nah, sedangkan yang ini bukan formalitas, memang penting nih ya. Nanti kalau kalian dapat A dan A-nya 2 kemungkinan, pilihnya yang positif ya gitu ya. Oke, sekarang ini nih. Nyari huruf A dulu gimana? Oh iya, kakak ngeliat tulisan ini jadi keinget, ini di luar konteks soal lagi ya, kita keluar dari soal. Kalau matriks nggak ada hubungan sama ini nomor 9 ya. Matriks A diinversin, matriks B diinversin. Sama nggak kalau diinversinnya belakangan bareng-bareng? Sama, asalkan urutan perkaliannya dibalik. Oke? Ada lagi, negasi P sama negasi Q didanin. Sama nggak kalau negasinya bareng-bareng di luar? Beda. Kalau mau sama, ini dannya diganti atau. Demikian pula kalau ini atau, ini jadi dan. Bisa lihat hampir mirip ya. Padahal nggak ada hubungan sama sekali. Secara konsep jauh amat ya. Masalah matriks, masalah logika, apa hubungannya? Satu lagi, juga nggak ada hubungannya, tapi anatomi penulisannya mirip gitu. Ini jadi keajaiban matematik ya. 3 bab yang nggak ada hubungan sama sekali, tapi gaya nulisnya mirip. Begini, fungsi diinversin, lalu dikomposisiin. Kalau inverse-nya mau bareng-bareng bisa, tapi dibalik. Ya. Nah, ngelihat tulisan ini, keingetan ini deh. Oke? Jadi berlakunya untuk 3 model penulisannya mirip ya, padahal beda konsep. Nah, tulisan ini lebih nyaman kalau inverse-nya bareng-bareng dong. Jadi inverse-nya di luar,
Minimal jadi sekali inverse doang kan. Tapi ini dibalik jadi GOV. Nah, tadi kan F di depan, sekarang jadi G komposisi F. Ini 3, ini min 3/8. Terus kita udah familiar ya. Kalau fungsi diinversin, dimasukin angka, hasilnya angka lain. Penulisan lain yang ekivalen dengan tulisan ini, tapi lebih nyaman, inverse-nya nggak usah ditulis, dihapus. Namun, tukeran. 3 jadi hasil fungsi, min 3/8 jadi yang dimasukin. Apa manfaatnya inversi hilang? Nah, kalau inversi hilang, min 3/8 boleh masuk ke fungsi yang mepet kanan, yang F. Jadi, G dimasukin F min 3/8. Ya. Bayangkan min 3/8 menggantikan huruf X. Jadi apa? Di sini kakak tulis F kalau dimasukin min 3/8, itu jadinya min akar, ya. 1 ditambah. Nah, ini kan min 3/8 menggantikan huruf X, berarti min 3/8A. Ini dia, F min 3/8. F min 3/8 masuk ke G. G-nya ini. G, cara nulis lain yang lebih nyaman adalah 1 ditambah 1/X. Sama aja kan? X bagi X 1. 1 bagi X 1/X. Oke? Kenapa kakak bilang lebih nyaman tulisan yang ini? Ini huruf X-nya 2 kali. Ini huruf S-nya sekali tulis. Kalau huruf X sekali tulis, berarti si F min 3/8 masukinnya ke sini doang. Nggak sampai 2 kali masukin. Berarti ini sama aja apa? 1 ditambah 1/, dari akar 1 dikurang 3/8A sama dengan 3. Ya, nah, ini 3 nggak usah pakai kurung sebenarnya. Nggak apa-apa. Gitu. Oke? Oke, terus ya hitung biasa. Hitungnya nih kalau kayak begini huruf A cuma 1 tempat doang. Bisa dalam hati, ayo yuk, hitung dalam hati. 1 ingin jadi 3. 1 ingin jadi 3. Berarti yang kakak bunder ini 2 bukan? Oke? Yang ini 2. 1 tambah 2 kan 3. Berarti yang dalam ini berapa nih termasuk akarnya? Setengah dong. Kan supaya bunder besar nih jadi 2, ini harus 1/4. Supaya setengah, dalam akarnya berapa dalam akarnya? 1/4. 1 biar jadi 1/4 dikurang berapa? Dikurang 3/4. Oh, berarti 3/8A itu adalah 3/4. Kak, emang nggak berisiko, Kak, ngitung kayak gitu? Ya kalau waktunya udah hampir mepet, ada bagusnya juga ngitung gitu ya. Tapi kalau waktunya leluasa, bener-bener enakan 1 pindah ke kanan, 3/2, ya, kali silang, dan seterusnya, ya, lebih nyaman. Nah, kalau ngitung gaya kakak tadi, boleh asalkan setelah itu dikonfirmasi. Maksud kakak gini, ini 3/4 menggantikan ini nih. 1 kurang 3/4, 1/4. 1/4 diakarin setengah. 1/2, 2. 1 tambah 2, 3. Confirm. Gitu. Jadi boleh ngitung yang nggak pakai oret-oretan, asal setelah dapat ini dikonfirmasi. Untuk kepastiannya. Oke? Berarti ini A-nya dapat 2. Oke? Kalau A-nya dapat 2, masuk deh ke sini. Hitung dalam hati lagi. Yang ditanya ini jadi berapa? 4 tambah 6 kurang 3. Setuju? Setuju. Berapa tuh? 10 kurang 3? 7. Oke? Jadi jawabannya D. Mudah. Mudah. Ya, selat nomor 10. Wah, diketahui. Ini kurang bawah. Ya, nggak apa-apa. Pilihan gandanya, kalau nanti kita cari tidak ada di ABCD, E-nya kita scroll aja ya. Ini kakak kecilin dulu. Nah, kelihatan semua sekarang.
Diketahui 8 orang termasuk 3 bersaudara IPW akan melakukan perjalanan menggunakan 4 kano. Kano itu perahu ya. Ya Indian ya kalau nggak salah. Setiap kano dapat dinaiki oleh 2 orang. Ya pas 8 orang 4 kano. Ya pas ya. Jika 8 orang tadi akan menaiki 4 kano yang tersedia. Probabilitas 2 orang di antara 3 bersaudara ini berada pada kano yang sama. Oke, awal berpikirnya peluang adalah apa? Banyak cara per banyak cara. Oke. Nah, ini boleh pakai bahasa total, semua, ya semesta, apalah ya. Penyebutnya tuh banyaknya cara tanpa syarat apa-apa. Pokoknya biar cerita ini terjadi, banyaknya cara ada berapa. Sedangkan pembilangnya banyaknya cara sesuai dengan maunya. Sesuai soal, ya sesuai batasan soal, sesuai keinginan. Jadi peluang tuh banyaknya cara khusus dibagi banyaknya cara umum, ya. Dan biasanya ngerjainnya yang bawah dulu karena lebih mudah, ya. Jadi penyebutnya banyaknya cara biar apa? Ya banyaknya cara, orang ada 8, kano ada 4. Ada 4 kano, ada 8 orang. Banyaknya cara panitia ngatur, lu di sini, lu di situ, lu di sini, lu di situ gitu ya. Nah, ini di cerita ini cuman orang naik kano. Kalau di cerita ini disebutkan ada yang jadi navigator, ada yang jadi pendayung, berarti A, B sama B, A peristiwa yang berbeda. Ya. Tapi kalau asal 2 orang naik kano, A, B sama BA naik kano yang sama, peristiwa yang sama. Ya. Berarti untuk menyebutnya, banyaknya cara memilih 2 orang dari 8 orang untuk menaiki kano pertama. Ya. Dilanjutkan banyaknya cara memilih 2 orang dari 6 orang untuk naik kano kedua. Kan tinggal 6 orang yang belum dapat. Lalu banyaknya cara memilih 2 orang dari 4 orang. Nah yang terakhir 2C2 atau 1. Karena kalau udah naik kano semua, kano yang terakhir itu banyaknya cara 1 atau 2C2. Beres penyebutnya. Sekarang pembilangnya. Pembilangnya seperti penyebut, banyaknya cara juga. Tapi supaya 2 dari 3 orang ini kanonya sama. Ayo pikirin. Panitia itu harus mikir apa? Langkah pertama adalah banyaknya cara IDP ini. ID bareng P sendiri, apa IP bareng D sendiri gitu ya. Berarti dari 3 dipilih 2 boleh, dipilih 1 boleh, sama aja ya. Berarti 3 cara. 3 cara itu ini. Satu lagi DP ini. Nah, itu 3 cara. Manualnya begitu. Formalnya adalah 3C2 atau 3C1. 3 cara, kakak ulangi, 3 aja, bukan 3 faktorial, 3 beneran. 3 itu adalah banyaknya cara di antara 3 orang ini, ya. Siapa berdua, siapa sendiri, itu 3 cara. Udah gitu doang? Belum. Kepusingan panitia yang kedua setelah ditentukan ide kamu bareng, P kamu sendiri, ya. Menentukan perahu yang mana dari 4 ini yang akan diisi oleh yang udah ditentuin bareng itu. Berarti dikali 4 dong. Memilih perahu untuk ditumpangi oleh yang panitia udah tentukan, si I sama si P kamu berdua gitu ya. Kemudian berikutnya setelah 2 orang itu naik satu kano yang udah terpilih, selanjutnya tahu apa? Selanjutnya tinggal 6 orang yang nggak ada syarat apa-apa. Berarti sisanya tinggal 6C2, 4C2, 2C2 lagi, sama kayak bawah. Berarti ini emang udah sama. Oke? Berarti jawabannya tinggal 12 dibagi 8C2. Kombinasi 2 itu sih mudah ya. Dikurangin dikali dengan bilangan sebelumnya dibagi 2. Jadi 8C2 itu 8 kali 7 bagi 2. 56 bagi 2, 28. Itu bukan 3 kali 12 atau 3 kali 4 yang udah jadi 12 maksudnya gitu ya, 3 kali 4. 3-nya ketulis ulang.
Jadi disederhanain, dibagi 4, 3, dibagi 4, 7. Jadi jawabannya yang A. Mudah? Mudah. Yuk kita ke nomor 11. Oh, ini kombinatorika dasar. Dari angka 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 buah angka. Hendak disusun atas jabatan masing-masing. Ada yang jabatannya ratusan, ada yang jabatannya puluhan, ada yang jabatannya satuan. Aslinya kalau nggak ada syarat apa-apa, 5 kali 1, 2, 3, 4, 5. 5 kali 5 kali 5. Kalau nggak ada syarat apa-apa. Tapi dia harus kurang dari 500. Supaya nilainya kurang dari 500, yang menjabat sebagai ratusan hanya boleh si 2 atau si 4. Jadi cuma 2 cara. Si 6, si 8, dan si 9 nggak boleh menjabat ratusan. Puluhan dan satuannya bebas. Jadi jawabannya 50 kalau tidak ada kata berbeda. Tapi kalau ada kata berbeda, yang bisa jadi puluhan tinggal 4 kemungkinan. Karena dari 5 ini salah satu udah jadi ratusan. Yang memungkinkan jadi satuan tinggal 3. Karena 2 lagi udah terpakai. Ya, jadi 2 kali 4 kali 3, 12 kali 2, 24. Jawabannya D. Oke? Oke. Nomor 12. Wow. Barisan aritmetika biasa nilai rata-rata. Oh, ini nilai rata-rata dari N suku pertama aritmetika itu kan Sn dibagi N. Ini kakak lambangin aja jadi Sn bar deh. Jadi kalau ada bar tuh maksudnya Sn bagi N. Kan kalau Sn-nya doang kan N per 2, 2A tambah N min 1 kali B kan. Sn-nya doang. Berarti Sn bar, ini bahasa kakak pribadi ya, nama istilah resminya ya nggak ada ya. Nah, Sn dibagi N. Ya. Sn bar adalah Sn dibagi N, karena dibagi N jadi 1. Jadi inilah rumus rata-rata dari barisan aritmetika. N buah barisan aritmetika. Ya. Berarti bisa kita terapin ke sini. Rata-rata dari 217 suku pertama. Berarti setengah dari 2A ditambah 2016B. Sama dengan I kecil amat, 2. Atau A ditambah 1008B sama dengan 2. Ini dari kalimat pertama. Oke. Dari kalimat kedua, nilai rata-rata dari 4033. 2A ditambah 4032B sama dengan 2017. Kalau setengahnya membagi A sama B ini, jadi A ditambah berapa nih? 2016B sama dengan 2017. Ya eliminasi udah. Ntar tinggal dapat. Nah, yang ini bukan rata-rata tapi jumlah ya. Berarti yang ditanya itu adalah S 2016 persis. Ya, S 2016 bukan S bar ya. Jadi 2016 per 2, 2A ditambah 2015B ya. Atau boleh juga 1008. Oh, ini 2016 langsung. 2016A ditambah ini 1008 kali 2015B. 2015B kali 1008. Gimana sih? 1008 kali 2015 kali B ya. Ya, boleh begini kali lagi 1008. Gitu ya. Jadi kakak nggak kali dulu nih. Pusing kalinya 2015 kali 1008 ya. Ntar ya belakangan. Berarti kita butuh A sama B. Biasanya kalau angka gede-gede gini dan punya hubungan,
Ini nih 1008B kakak misalin dengan huruf baru, misalnya huruf apa enaknya? K lah, K ya. Jadi A tambah K ini jadi 2K bukan? Oke. Berarti kalau dikurangin K dong. K sama dengan 2015. A sama dengan 2 dikurang K. Ya, 2 dikurang 2015. Nah, berarti ini yang ditanya ini. Apa bisa lebih enak nulisnya? Oke. 2016A. Berarti 2016 kali 2 kurang K. Ya. A-nya nih diganti 2 kurang K. Jadi 2016 kali 2 4032. Setuju? 4032. Dikurang kan? Jadi A-nya diganti 2 kurang K, berarti dikurang 2016K. Ini nih, B kali 1008 itu K. Berarti ditambah 2015K. Berarti jawaban dari soal ini adalah 4032 dikurang K. Selesai. Kan min 2016K ditambah 2015K itu min K. Nah, huruf K-nya itu 2015. Berarti jawabannya adalah 4032 dikurang 2015. 2017 atau jawaban C. Mudah? Mudah ya. Seru juga. Nggak perlu aneh-aneh berhitungnya strategi kayak kakak gini, andai. Tapi andai loh. Dan kakak nggak termasuk orang yang masuk dalam pengandaian. Dan sedikit orang yang bisa masuk dalam pengandaian ini. Andai kalian bisa berhitung pecahan jelek dengan cepat tanpa kalkulator. Jadi nih, kalau kita kurangin, jadi K-nya itu tahu nggak? K-nya apa K-nya? Kan huruf K tuh buatan kakak. Kalau nggak mengenal huruf K, ini jadi B-nya itu jelek banget. B-nya itu adalah 1008 per 2015. Nggak bisa disederhanain. Jadi ntar masuk pas di ininya jelek banget angkanya. Pas hasil akhirnya baru bagus 2017. Dan oret-oretannya banyak. Namun kan 1-2 orang di antara 100 atau 1000 orang ada yang punya kemampuan kayak gitu kan. Yang suka ada videonya gitu-gitu. Kakak rasa jarang yang bisa begitu ya. Tapi kalau kalian bisa, nggak perlu trik-trikan ini. Ya. Hitung aja biasa. Ya. Ibaratnya otak kalkulator gitu ya. Oke, kita ke nomor 13. 2 atlet berlari. Ada mereka dari tempat yang sama mengelilingi lintasan melingkar. Jadi lintasannya melingkar. Kemudian ada 2 jika, berarti kakak gambarin 2 gambar deh. Jika mereka berlari pada arah yang sama, startnya sama nih. Mereka searah. Mereka akan bertemu setiap A menit. Jadi ini udah yang cepat tuh di jalan ke sini, yang lelet sampai sini. Ini ketemu. Ya, katakan ini si P, ini si Q. Jadi P yang cepat, Q yang lambat ya. P udah lewatin 1 putaran masih bisa ngebalap Q gitu ibaratnya. Ini butuh A menit. Butuh A menit. Sedangkan kalau P ke sini, Q-nya baru ke sini. Ketemu di sini. Ini butuh B menit. Gitu. Pertanyaannya perbandingan kecepatan 2 orang yang berlari itu. Ada yang punya ide? Tentu berawal dari jarak adalah kecepatan kali waktu. Setuju? Berarti
waktu adalah jarak bagi kecepatan. Atau gimana? Kakak mau tanya nih, kalau jarak itu, misalnya ini, SP sama SQ nih. P yang jauhan ya. SP dikurang SQ itu sama dengan keliling, bukan? Keliling lingkaran. Bisa dilihat, SP itu yang udah ditempuh P. Satu putaran masih lebih dikit. Nah, Q itu yang udah ditempuh Q, ya. Yang udah ditempuh Q segini. Berarti kalau yang udah ditempuh P dikurangi yang udah ditempuh Q, jadi keliling dong. Sedangkan untuk kasus yang ini, ya, untuk kasus yang ini, SP ditambah SQ sama dengan keliling. Jarak yang ditempuh P segini, jarak yang ditempuh Q segini. Dijumlah jadi keliling. Berarti ini akan sama-sama keliling. Tapi tulisan S di kiri gambar dengan di kanan gambar beda. Karena S ini yang udah ditempuh oleh P, SP, dengan kecepatan A. Berarti kita namakan VP kali A. Kan jarak kan kecepatan kali waktu. Dikurang kecepatan Q dikali A juga. Kecepatan Q dikasih waktu A menit. Nah, dapat SQ. Ya. Sedangkan ini VP dikali B, yang ini VQ dikali B. Apakah udah boleh disandingkan dengan sama dengan? Udah boleh. Karena ini udah sama-sama keliling. Ya udah, tujuan mencari apa? Perbandingan kecepatan. Berarti kecepatan itu yang senama jangan sampai nulis dua kali. VP, sama-sama VP kan? Ya udah, VP kurung A kurang B, gitu, oke? VQ, ya udah VQ kurung A tambah B. Berarti perbandingan kecepatan V dengan kecepatan Q adalah A tambah B dibagi A kurang B. Oke? Di mana P yang lebih cepat, yang lebih ngebut, Q yang lebih lambat. Ya. Jumlah bagi selisih. Berarti hanya dua doang dong, Kak. Kalau nanyanya persis, kecepatan yang cepat dibandingin kecepatan yang lambat. Ya. Ini kan perbandingan kecepatan. Nggak tahu siapa pembilang, siapa penyebut. Berarti terbalik pun nggak apa-apa. Yang lambat sebagai pembilang, yang ngebut sebagai penyebut. Oke? Tapi 1 sama 3 udah pasti salah. Oke? Jadi jawabannya kalau 24 apa ya? 1, 2, 3, 1, 3, 2, 4. C ya. Nah, kakak kadang tidak hafal. Yuk kita ke nomor 14. Wow, ini. Ini kayaknya masih ada hubungannya dengan SN bar tadi deh. Tadi yang kakak bilang SN bar itu adalah setengah 2A tambah N-1 kali B. Ini kan kalau diketahuinya A sama B. Kalau diketahuinya A sama UN, iya berarti A tambah UN. A terkiri, UN terkanan. Asalkan janji antara A sampai UN itu barisan aritmetika semua. Nggak ada yang rusak barisan aritmetikanya. Ya. Jadi bilangan membentuk barisan aritmetika. Ya. Bilangan nih banyak nih. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dipastikan barisan aritmetika. Rata-ratanya apa? Rata-ratanya ujung tambah ujung bagi 2. Selesai. Rata-ratanya. Ya. Tapi ada yang rusak nih. Kamu nggak ikut. Wah, udah rusak. Ya. Hitung manual. Ya. Bisa semua? Bisa. Kalau semua bilangan asli berurutan, dari awal barisan aritmetika bukan? Iya. Berarti kalau 1 tambah 2 tambah 3 sampai N, ini rata-ratanya apa? Rata-ratanya setengah kurung 1 tambah N. Berarti rata-ratanya pecahan. Iya, bisa pecahan, bisa bulat. Tergantung N. Kalau N-nya ganjil, ganjil tambah 1 bagi 2, bulat. Contoh, kalau N-nya 15, maka rata-ratanya jadi 8. Kalau N-nya 16,
maka rata-ratanya jadi 8,5. Kalau N-nya 17, rata-rata jadi 9. Bisa dipahami? Berarti N bilangan asli pertama, rata-ratanya itu yang mungkin, rata-rata yang mungkin, bulat atau pecahan yang 0,5. Jadi nggak bakalan rata-ratanya 3,75, nggak bakalan. Kalau 3,5 masih mungkin ya. Jadi 0 atau 0,5 pecahan atau pecahan yang 0,5 atau bulat gitu ya. Bisa dipahami? Jadi nggak mungkin kayak begini. Ya tapi ini soalnya gini, ya ini kan kalau ada yang dihapus. Kalau ada yang dihapus, ya rusak. Ya. Berarti gimana kesimpulannya juga? Kalau 2, 3 sampai N ini ada yang dihapus, ya. Kalau ada yang dihapus, maka rata-rata yang terjadi harus dari rata-rata asli, ya. Kalau dihapusnya dari median ke kanan atau yang gedean dari median, rata-rata akan berkurang. Tapi berkurangnya nggak akan nyampe kurang dari setengah. Bisa gini, misalnya rata-rata aslinya 80 misalnya. Berarti ini sampai berapa nih ayo? Kalau rata-rata aslinya 80, ini berarti 100. Cek coba latihan. Ini harus 160, 159 ya. Jadi N-nya 159. Kalau N-nya 159 atau 159 buah, maka rata-ratanya 80. Kalau salah satu angka yang lebih kanan dari tengah kita hapus, maka rata-ratanya entah 80,1, 80,12, paling bentok 80,5. 80,5 itu kalau yang paling kanan yang dihapus. Jadi nggak bakalan 80,6. Jadi pagarnya di 80,5 yaitu kalau yang paling kanan yang dihapus. Sedangkan kalau paling kiri yang dihapus, satu yang dihapus, ini jadinya 79,5. Jadi kalau ada yang dihapus, nggak akan bisa 79,4, nggak bakalan. 79,5, 79,51, 79,6. Jadi mundur setengah sama maju setengah. Jadi dari 79,5 sampai 80,5. 79,5 pun kalau apa? Sorry, kakak tadi terbalik. 79,5 itu kalau yang paling kanan yang dihapus. 80,5 kalau paling kiri yang dihapus. Oke? Jadi dari keterangan kakak itu kalian bisa lihat soal ini gimana? Coba. Bisa dikerjain sendiri ulang dari penjabaran kakak ini. Mungkin tadi waktu ngerjain sendiri belum bisa. Setelah kakak kasih sedikit view, sedikit insight, jadi gini. Ini ceritanya ada N buah bilangan dan N-nya tuh nggak tahu. N-nya nggak tahu. Diklaim sih 69, bener apa enggak tahu. Katanya rata-ratanya kalau ada yang udah dihapus menjadi segini. Ya, ini berarti kan kemungkinan sebelum dihapus ketika asli dia 35 atau jadi rata-rata aslinya asli itu sebelum dihapus maksudnya ya itu 35 atau 35,5 kan? Karena dari 35,5 menuju ini masih mungkin ya. 35 menuju ini juga ini kan di bawah setengah kan? Oke? Tapi 36 nggak mungkin rata-ratanya. Kenapa? Dari 36 menuju ini tuh lebih dari setengah. Ya. 34,5 juga nggak mungkin. Jadi dua kemungkinan nih. Wah, jadi ambigu dong. Ya belum tentu. Ini kan harus bilangan asli. Nah, kalau rata-rata aslinya 35, ini tadi dihapus lagi. Rata-ratanya masih ingat kan? Setengah 1 tambah N kan? Ini bukan hafalan loh. Rata-rata kan setengah awal tambah akhir. Nah, kalau rata-rata aslinya 35, itu berapa jumlah asli awalnya? N awalnya. N-nya adalah supaya bagi 2 hasilnya 35, 70. Berarti N-nya 69. Atau masih mungkin N-nya berapa kalau ini 35,5? 70. Berarti masih kita belum, ini satu belum tahu nih benar apa salah.
Anda ini satu ini nulisnya 68, udah pasti salah. Karena calon yang benar tuh 69 atau 70, belum tahu siapa yang benar. Ya. Jadi kalau soal nulisnya 69, nah, terus gimana? Nah, begini. Kalau salah satu, misalnya ada sebuah bilangan nih, K, dihapus dari deret ini. Maka rata-rata sekarang nih, ya, 35 ditambah 13 34 ini adalah rata-rata asli, ya. Rata-rata asli 35 kali 69, kalau maksudnya yang ini. 35 kali 69 dikurang K dibagi 69 kurang 1, bukan? Masih ingat? Ini sekelompok orang rata-ratanya X bar. Orangnya ada N orang. Lalu ada yang keluar sebanyak 2 orang yang rata-ratanya X bar 2. Maka rata-rata sisanya apa? X bar kali N dikurang X bar 2 kali 2 dibagi N kurang 2. Oke? Biasa itu kan? Cari nilai rata-rata kalau ada satu data yang memisahkan diri. Jadi 35 kali 69 rata-rata kali banyaknya. Nah, ini penyebutnya jadi 68, bukan? Oke. Ini case kalau yang N-nya 69. Sekarang case kalau yang N-nya 70. 35 ditambah 13 34 ya. Sama dengan 35 setengah atau 71/2 kali 70 dikurang sebuah bilangan bulat dibagi 70 kurang 1, 69. Ya. Kira-kira K-nya bisa bulat nggak kalau ini penyebutnya 69, sedangkan ini penyebutnya 34? Kan nggak ada hubungan apa-apa ya. Nanti kalaupun dihitung manual, ini 2 sama 70 ini jadi 35. 35 kali 71 kan bulat. Bulat dikurang K dibagi 69. Ingin jadi bulat ditambah 13, 34 bawahnya. Nggak bisa, berarti yang kemungkinan 70 gagal. Nggak memungkinkan biar penyebutnya jadi 34. Sedangkan N yang mungkin adalah 69, berarti satu benar. Banyaknya data 69 buah. Sekarang tugas kita mencari K. K-nya itu 9, bukan? Kalau K-nya 9, 2 benar. Nah, ini tinggal hitung nih. Ya. Ini tinggal hitung, ayo. 35 ditambah, ini berapa nih? 13/34. Itu kan 26/68. Setuju? Yang ini 35 kali 68. 35 kali 69, Kak. Kakak nulisnya 35 kali 68. Oh ya udahlah, udah terlanjur. 35 kali 1. Nah, itu 35 kali 69 bukan nih? Ini kan 35 kali 69. Ini kan 35 kali 69 kan? 35 kali 68 ditambah 35 kali 1. Oke? Dikurang K. Dibagi 68. Oke? Setuju ini 35? Sama ini. Nah, bagian yang ini harus sama dengan ini loh. Oke? Bisa. Berarti 35 kurang berapa supaya jadi 26? 35 kali 1 dikurang K bagi 68 sama dengan 26 bagi 68. Sama-sama bagi 68. Berarti K-nya berapa? 35 biar jadi 26 kurang 9. Iya, berarti benar. 1 benar, 2 benar. Ada yang bilang 3 juga benar. Boleh begitu kalau simak, ya. Dan kenyataannya memang benar. Kak, ini N-nya ganjil buah atau genap buah? Tergantung. Kalau asli itu sebelum ada yang dihapus, ganjil buah 69. N-nya 69. Banyaknya 69 buah. Kalau ganjil buah berarti mediannya tepat di sebuah bilangan. Nah, tapi kan ada satu bilangan yaitu si 9 yang dihapus. Nah, bisa dibayangin? Aslinya 1 sampai 69. Setelah dihapus 1 sampai 69 juga sih. Tapi ya, ini kan angka 9 dihapus.
Kan kalau nggak dihapuskan 169 tengahnya itu berapa? 35 ya. Tengahnya 35 ya. Berarti ini 1 kalau dibelah 2 tanpa angka 9 berarti di sininya berapa? Kalau ini 35, ini 36. Ya, banyaknya data sama nggak? 1 sampai 35 ini ada 35 buah. Enggak, ada 34 buah karena nggak ada angka 9. Angka 9 ke skip. Jadi ada 34 buah, ini pun ada 34 buah, alias ada 68 buah. Ya. Berarti mediannya antara 35 dan 36. Oke, 3 benar, walaupun dari awal kita udah benarkan karena 1, 2 benar. Sekarang kuartil 1. Kuartil 1 berarti ada 34 data yang sebelah kiri. Kita belah 2 supaya jadi 17 data, 17 data. Oke. 17 data, 17 data, tengah-tengahnya itu berapa itu? 17 data, 17 datanya itu. Nah, ini kan 1 paling kiri, 35 paling kanan. Kalau ini 17 data, kalau emang asli semua ada, itu kan ke berapa di sini? Ke 18, ke 19 ya. Kan banyaknya data adalah selisih ditambah 1. Berarti ini harus 17 nih. Kalau kalau aslinya, kalau supaya 17. Tapi ini kan angka 9 tidak ada. Kalau angka 9 nggak ada, berarti ini ke 18 dong. Bisa dirasain? Gini deh, 18 kurang 1 kan 18 data. Tapi kan nggak ada angka 9, jadi 17 data. Oke? Berarti mediannya antara 18 dengan 19. Harusnya 18 setengah. Tapi tertulis 17 setengah. Berarti jawabannya yang A. Mudah? Mudah. Ayo, nomor 15 terakhir. Wah, ini sebelumnya dikasih pangkat 8 dulu ya di jawaban 1. Rasanya kakak harus berteori dulu. Nggak apa-apa, kakak tulis teori di kertas kosong, di halaman kosong ini, nanti kakak hapus lagi. Kan kalian bisa screenshot atau di scroll ke kiri ya. Begini, kalau A tambah B dipangkatin N, jika diurai, akan menjadi N plus 1 suku. Jadi kalau pangkat 2 jadi 3 suku, pangkat 5 jadi 6 suku, pangkat 8 jadi 9 suku. Jadi N plus 1 suku. Ya. N plus 1 suku itu penamaannya dari suku ke 0, jadi ada suku ke 0. Jadi suku ke 0 sampai suku ke N. Nah, suku ke-nya kita namakan K aja ya. Yang tiap suku formatnya adalah ketika A-nya sedang berpangkat K, B-nya harus berpangkat N kurang K. Biar gampang, pangkatnya A sama pangkatnya B, kalau dijumlah harus N. Oke? Nah, huruf K-nya ini mulai dari 0, 1, 2, sampai N. Jadi K terbesar adalah persis N, K terkecil 0. Dikali kombinasi NK. Boleh kombinasi NK, boleh kombinasi N min K. Kan sama. Kombinasi N min K dengan N kombinasi K itu sama. 5C3 dengan 5C2 itu sama. Ya. 7C3 dengan 7C4 itu sama. 100C2 dengan 100C98 itu sama. Oke? Yang nulisnya lebih singkat NCK berarti ya. Ini tiap suku akan berformat ini. Dengan K-nya tuh jalan, K-nya jalan. Jadi suku ke 0, K-nya 0, itu ya. Suku ke 1, K-nya 1, itu. Nanti dijumlah semua di total, di sigmain. Gitu ya. Jadi sigma dari ya, sigma yang kalau diurai akan jadi N plus 1 suku. Tiap suku
formatnya yang kakak kotakin ini kalau K-nya 0, ini kalau K-nya 1, ini kalau K-nya 2, dan seterusnya. Oke, sampai paling ujung K-nya tuh N. Kalau K-nya tuh N, berarti B-nya pangkat 0. Dah, screenshot, boleh. Kakak mau hapus lagi soalnya. Ya. Oke, contoh dulu Kak, jangan langsung soal. Oke, pakai contoh. Kalau pakai contoh ini udah kan, udah screenshot. Atau disalin, yang di screenshot ya, ditulis pakai alat tulis ya, di kertas. Di screenshot nggak disalin, percuma, nggak nempel di otak. Kalau 2x tambah 3y pangkat 7 misalnya. Kalau carilah koefisien X pangkat 2, Y pangkat 5 tentunya. Caranya gimana? Ya berarti 7C2 boleh, 7C5 juga boleh, ya. 2X sebagai A tadi pangkat 2, 3Y ini pangkat 5. Kegedean ya, nggak apa-apa udah. 7C2 itu 7 kali 6 bagi 2, 21. 2 pangkat 2 itu 4. 3 pangkat 5 itu 8, 243 ya. 3 pangkat 4 kan 81. 81 ya udah. X kuadrat Y pangkat 5. Ini dia jawabannya. Ini adalah koefisien dari X kuadrat Y pangkat 5. Jadi koefisien yang tadinya di dalam kurung ini ikut terpangkat ya. Jangan lupa dikali kombinasi ini. Oke? Bisa? Bisa. Ada suku tengahnya nggak? Yang ada suku tengah hanya kalau pangkatnya genap. Jadi kalau X pangkat 7, nggak ada suku tengah. Karena X pangkat 7 kalau diurai akan jadi 8 suku. Jadi genap buah sukunya. Tapi kalau di pangkat 8, ya, kalau pangkat 8 ada suku tengahnya. Suku tengah itu terjadi kalau A sama B yang tadi kakak tulis tuh, AB yang besar tadi. Jadi A tambah B pangkat N. Kalau N-nya ini genap, suku tengah itu kalau K-nya itu N per 2. Baru kombinasi N per 2. Misalnya 10. Ini A-nya 5, ini 5, ini kombinasi 10, 5. Itu namanya suku tengah. Oke? Suku tengah hanya ada kalau pangkatnya genap. Pangkatnya genap, kalau diurai ada ganjil suku. Cukup segitu doang? Iya, cukup. Bisa ngejawab soal? Bisa. Nah, khusus untuk jumlah semua koefisien, yang tadi kakak jelasin nggak kepake. Kenapa? Kalau nanya jumlah semua koefisien, contoh. Ya, ulang lagi. 2X tambah 3Y tapi kuadrat doang. Ini nggak pakai teori yang tadi juga bisa kan? 4X kuadrat ditambah 2 kali 2X kali 3Y ditambah 9Y kuadrat. Berarti 4X kuadrat ditambah 12XY ditambah 9Y kuadrat. Jumlah koefisiennya 4 tambah 12 tambah 9 bukan? Berapa tuh? 16 tambah 9, 25. Jadi jawabannya 25, jumlah koefisien dari ini. Tapi sebenarnya kalau nanya jumlah semua koefisien, ini nggak usah diginiin. Cukup kita masukin X-nya 1, Y-nya 1. Ini kalau X-nya 1, Y-nya 1 kan 2 tambah 3 kuadrat. 25, udah langsung 25. Jadi kalau jumlah semua koefisien itu adalah nilai fungsi atau nilai bentuk X saat X-nya itu 1. Kalau ada X sama Y, X1, Y1. Berarti jawaban 1 benar nggak? Gampang. Cek aja. Kalau kita masukin X-nya 1, 1 kuadrat per 2 dikurang 2 per 1 pangkat 8. Setengah kurang 2 min 3 per 2 atau min 1,5 pangkat 8. Jadi benar. Dengan catatan ini tambahin yang merah-merah ini ya.
konstanta 0. Emang ada suku konstan? Suku konstan itu kalau huruf X atau variabel X-nya itu habis terbagi. Berarti nanti akan jadi gini nggak? Kombinasi 8K, ada X kuadrat per 2 pangkat K, ada min 2 per X, pangkat L, gitu aja deh. Sebenarnya bukan L itu maksudnya 8 kurang K. Ya. Jadi kalau K-nya 2, L-nya 6 gitu ya. Kakak kenapa nggak nulisnya 8 kurang K? Iya boleh, kalian ganti 8 kurang K juga boleh. Kakak biar satu huruf K sama L. K tambah L 8 gitu ya. Nah, supaya konstanta, berarti kan si X kuadrat nih, X kuadrat pangkat K, X kuadrat pangkat K, dengan X pangkat L, jadi X pangkat 2K, dengan X pangkat L harus jadi 1 kan? Harus jadi 1. Sehingga tersisa yang tanpa KL-KL-an. Nah, ini kan yang kakak bunderin terakhir angka nih. 8C, K angkanya. Nah, supaya ini jadi 1 itu maksudnya ntar nggak ada huruf X lagi kecoret. Ya. Berarti 2K sama L harus sama. Kalau 2K sama L harus sama, itu artinya apa? Kita harus mencari dua bilangan yang dijumlah harus 8, tapi yang satu 2 kali yang lain. Ada nggak? Tapi bilangan itu harus bulat. Kalau kita substitusi atau eliminasi, L-nya itu 2K, K ditambah 2K sama dengan 8. Berarti K-nya harus 8 per 3. Nggak ada cerita K sama L sama N itu pecahan. Harus bulat. Berarti ini 9 suku yang diurai, tidak ada X yang kecoret. Nggak ada X pangkat yang sama yang kecoret. Nggak ada. Kakak ulangi, ini kalau diurai jadi 9 suku. Di antara 9 suku tidak ada pembilang X sama penyebut X yang pangkatnya sama sehingga kecoret jadi 1. Nggak ada. Karena K tambah L jadi 8, sedangkan K harus sama dengan 2L supaya bisa kecoret, itu hanya termungkinkan kalau K-nya pecahan. Jadi tidak ada. Berarti 9 suku itu tidak ada yang konstan. Selalu ada X-X-an. Berarti suku konstannya 0. Berarti 2 benar. Oke semua? Oke. Ini hapus lagi ya. 2 benar, ada yang bilang 3 benar. Iya, nggak apa-apa. 2 benar, 3 benar. Tapi ya kita mau teori nih. Suku tengah. Suku tengah itu saat X kuadrat per 2 dengan min 2 per X, pangkatnya sama-sama 4. Berarti ini 8 kombinasi 4. Oke? Nanti X-nya habis nggak? Enggak. X-nya yang ini X pangkat 8. Yang ini X pangkat 4. Jadi suku tengahnya X pangkat 4. Lalu angka-angka yang bukan X, bilangan-bilangan yang bukan X, kan kita kumpulin di kiri nih. Mulai dari 8C4. 8C4 hitung di luar. 8765, 4321. 6 coret, ini 2, 10, 70. Ini 2 pangkat 4, 16 di bawah. Ini min 2, pangkat 4, berarti 16 juga di atas. 16 bagi 16, 1. Berarti X pangkat 8 dibagi X pangkat 4, pengalinya itu 70. Berarti benar. Sekarang koefisien dari X pangkat 7. Oke? Ini kakak hapus lagi. Tapi hapusnya dikit aja. Ini yang dihapus, ini yang dihapus, sama ini yang dihapus. Kakak mau ngecek nih, 4 benar apa enggak. Caranya, andai ada sebuah bilangan bulat yang lebih kecil sama dengan 8 bernama K, sedangkan totalnya biar 8, kakak namain L. Ini boleh K, boleh L. K tambah L harus 8. Tapi 2K dikurang L, ini kan nanti jadi X pangkat 2K dibagi X pangkat L kan dikali sebuah bilangan.
Ini kan X pangkat 2K, ini X pangkat L. Nah, 2K kurang L, biar jadi 7. Kan supaya X-nya pangkat 7. Tapi K tambah L, supaya jadi 8. Apakah KL-nya ada yang bulat? Kalau tidak ada yang bulat, tidak ada X pangkat 7 dalam uraian ini. Tapi kalau ada yang bulat, ya ada. Coba nih kalau kita jumlah, L-nya habis 3K 15. Berarti K-nya 5. L-nya 3. Cek deh. 10 kurang 3. Iya. Berarti K-nya 5, L-nya 3. Nah, ini kita cari ini nih. Nah, ininya itu adalah 8C5. Kan K-nya dengan di angka 5. 8C5 itu berapa sih? 8, 7, 6. 5-nya dicoret, 5 faktorialnya. 3, 2, 1. Coret. Jadi 56. Belum selesai. 8C5 ini yang 56. Tapi di sini ada 2 di bawah. Pangkat 5. Jadi 1/32. Oke. Ini min 2 pangkat 3. Min 2 pangkat 3 itu adalah min 8. Jadi 56 dikali segini. Min 8/32 itu min 1/4. Min 1/4 ketemu dengan 56 jadi min 14. Berarti yang kakak hitamin tebal ini min 14. Min 14 X pangkat 7. Jadi benar juga ya. Berarti jawabannya yang E. Mudah adik-adik sekalian? Mudah. Oke? Tetap semangat ya. Setelah ini kita masuk persiapan yang ke-6. Assalamualaikum, tetap semangat. Masuk UI.